بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara berangsur-angsur ahkam, hukum-hukum di dalam agamanya. Perintah dan wajibnya zakah, wajibnya berpuasa, wajibnya haji. Demikian pula jihad, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, al-adzan wa salatul jamaah. Ini semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dan demikianlah perjalanan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, berangsur-angsur hukum tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseharian membina para sahabat, membina keimanan mereka, sehingga para sahabat terbentuk dan terdidik di hadapan seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil ilmu secara langsung, dan mereka memahami apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanin Arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Dan mereka di dalam bahasa Arab kanu fusaha,
Mereka adalah orang-orang yang fasih dari kalangan Arab. Lughah yang ada di zaman mereka adalah hujjah. Sehingga mereka memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang lebih baik dari orang-orang setelahnya. Dan mereka memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari pemahaman setelahnya. Oleh karena itu mereka menjadi khairu ummah. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada umat ini. Dan mereka menjadi manusia yang terbaik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Selama 10 tahun beliau mendidik para sahabat. Sehingga mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka. Qala al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah. Akhadha ay an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memakan tempo dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Selama 10 tahun. Ba'da hijratih. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akmala Allah bihi ad-din wa atamma bihi an-ni'mah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini untuk mereka dan telah mencukupkan nikmat atas kaum mukminin dengan turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuknya, setelah sempurnanya agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka Allah memilihkan untuknya untuk menghadap kepada Allah dan menyusul teman-teman yang mulia, menyusul pendamping-pendamping setia yang agung, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para shalihin. Fabtada'a bihil marad, maka dimulai akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan penyakit yang diderita Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi fi akhir syahri Safar wa awal syahri Rabi'in al-awwal. Dan penyakit yang beliau derita dan yang beliau alami pada akhir bulan Safar dan pada awal bulan Rabi'unil Awwal. Fa kharaja ila an-nasi 'asiban ra'sah. Maka beliau pun keluar menuju manusia dalam keadaan beliau sakit. 'Asiban ra'sahu, dan beliau membungkus kepalanya. Ya. Beliau membalut kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau sakit tetap beliau keluar. Fasa'idal mimbar, lalu beliau pun naik ke atas mimbar. Fatashahada, lalu beliau bertasyahud.
Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dhalik. Dan yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, anistaghfara lisyuhada. Beliau memintakan ampun, beristighfar untuk para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina qutilu fi Uhud, yaitu para syuhada yang mereka terbunuh di dalam perang Uhud. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memintakan ampun kepada Allah terhadap para syuhada tersebut, beliau pun bersabda di hadapan para sahabat, inna abdan min ibadillah, sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma indah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara ma indallah. Lalu hamba itu pun memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah keadaan seluruh para nabi. Tidaklah mereka meninggal dan tidaklah mereka dicabut ruhnya dari jasadnya, melainkan mereka dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhayyar, apakah dia memilih dunia ataukah dia memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyar. Sesungguhnya tidaklah diwafatkan seorang pun dari kalangan para nabi sampai dia melihat tempat tinggalnya di dalam surga, lalu kemudian dia pun diberikan pilihan. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, maka beliau pun diberikan pilihan antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih apa yang ada di sisi Allah, yang menunjukkan bahwa tidak lama lagi beliau meninggal, meninggalkan para sahabat, meninggalkan umat ini dengan ilmu yang telah diwariskannya. Fafahimaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya ini, difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fabaka, maka menangislah Abu Bakar, memahami apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda-tanda perpisahan, merupakan tanda mufaraqatul hayah, bahwa beliau akan meninggalkan kehidupan dunia menuju pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, bi abi wa ummi nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina
wa amwalina. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahku dan ibuku kami tebus untukmu ya Rasulullah. Bahkan dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, anak-anak kami, bahkan jiwa-jiwa kami dan harta-harta kami yang akan kami jadikan sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala rislika ya Aba Bakar, ala rislika ya Aba Bakar, yani ruwaidan, tamahal. Naam, bahwa yang demikian ini sesuatu yang tidak bisa ditolak. Engkau hendak menebus dengan apapun, ajal akan pasti tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amanna an-nasi alayya, sesungguhnya manusia yang terlalu besar pengorbanannya kepadaku, yang terlalu berderma kepadaku, fi suhbatihi, baik di dalam bersahabat, menemani, wa malihi, dan di dalam pengorbanan harta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah mengorbankan seluruh hartanya di dalam membela Islam dan telah mengorbankan jiwanya di dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pengorbanan yang demikian besar di dalam menemani Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan ini merupakan keutamaan sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala sangat membanggakan dan mengagungkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, disebabkan karena beliaulah yang menemani Rasulullah di dalam berhijrah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi latakhadtu Aba Bakrin. Kalau sekiranya aku boleh untuk mengambil teman setia selain Rabbku, maka niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah. Walakin khullatul Islam wa mawaddatuh. Akan tetapi teman setia di dalam Islam dan kecintaan di dalam Islam tetap ada. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat akhirnya ini, wa amara Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia di dalam salat. Yang di sini terdapat isyarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki khilafah di tangan Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah Rasulullah untuk menggantikannya adalah Abu Bakar As-Siddiq di dalam imamah fi shalat tadullu ala al-imamatil kubra. Naam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
beliau mengucapkan sabdanya ini di hadapan para sahabat, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suddu anni kulla khawkha illa khawkhat Abi Bakr." Bahwa tutuplah seluruh pintu yang ada di masjid ini, kecuali pintu yang dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang dengan itu pula isyarah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan khilafah yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau meninggal. Walamma kana yaumul itsnain ats-tsani asyar aw ats-tsalits asyar min syahri Rabi'il Awal, maka ketika pada hari Senin tanggal 12 ataukah tanggal 13 dari bulan Rabi'ul Awal minas sanatil hadiyata asyrata minal hijrah, dari tahun ke-11 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtarahu Allah li jiwarih, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuknya untuk kembali kepada Allah, berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nazala bihi ja'ala yudkhilu yadahu fi ma'in 'indah, maka ketika telah diturunkan kepadanya malakul maut, maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di dekatnya. Wa yamsahu wajhah, sambil beliau mengusap wajahnya. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Naam. Dan itulah akhir cobaan dan akhir masyaqqah, kesulitan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada karb ba'dal yaum. La karba ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan setelah sakarat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma syakhasa basarahu nahwa as-sama'. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Wa qala, sambil beliau mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama dengan teman-teman setia yang mulia dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Fatuwuffiya dhalikal yaum, maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari itu. Fataraban nasu lidzalik, maka goncanglah manusia ketika meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huqqa lahum an yattaribu, dan memang pantas bagi mereka untuk goncang. Mereka kaget mendengarkan kabar kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menyebabkan sebagian dari kalangan para sahabat tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Bahkan sahabiyun jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengarkan ada berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka beliau dengan marah, dengan lantang, beliau
di dalam masjid mengumpulkan orang-orang dari kalangan para sahabat. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna rijalan minal munafiqin yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata." Kata Umar, sesungguhnya ada beberapa orang dari orang-orang munafik yang mereka menyangka bahwa Rasulullah telah mati. Fa wallah, demi Allah, fa inna Rasulullah ma mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati, kata beliau. Wa inna ma dhahaba ila rabbi kama dhahaba Musa bin Imran. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pergi menemui Allah sebagaimana perginya Musa bin Imran ke Bukit Tur, dan akan berpisah dengan kita selama 40 hari dan akan kembali. Dengan berusaha Umar bin Al-Khattab meyakinkan para sahabat demikian. Naam. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah mati, maka akan dipotong tangan-tangannya dan kaki-kakinya. Tidak ada yang berani menegur Umar bin Khattab. Bahkan sebagian para sahabat mendengarkan perkataan Umar dan sempat menyetujui perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hatta ja'a Abu Bakrin radhiyallahu an. Sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq. Fasa'idal mimbar, maka beliau pun naik ke atas mimbar. Sebelumnya beliau masuk ke kamar Rasulullah sambil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakinkan bahwa beliau telah meninggal. Lalu beliau keluar menuju masjid. Beliau naik ke atas mimbar. Pada waktu itu beliau sempat menegur Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab tetap dengan lancangnya dan berdiri. Dengan lantang Umar bin Khattab tetap mengucapkan kata-katanya ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak ingin duduk. Lalu kemudian beliau, Abu Bakar As-Siddiq, naik ke atas mimbar. Fahamidallaha wa athna alaih. Lalu kemudian beliau memuji Allah dan mengucapkan hamdalah. Thumma qala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya barang siapa yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu. Barang siapa yang hendak menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan Allah tidaklah mati. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau adalah seorang rasul dan telah berlalu dari sebelum beliau rasul-rasul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah di saat Rasul meninggal ataukah di saat beliau terbunuh kalian berbalik, kalian kembali murtad? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasul mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah ini, barulah tersadarkan para sahabat. Kata Abdullah bin Abbas, seakan-akan
waktu itu para sahabat baru saja mendengarkan ayat itu. Pada sekian lama ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka baru memahami ayat tersebut. Dan mereka seakan-akan baru mendengarkan ayat itu melalui lisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itu tersadarlah Umar bin Khattab. Dan barulah beliau merasa yakin bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah meninggal. Fashtadda buka'un nas, maka semakin keraslah tangisan para sahabat dengan meninggalnya kekasih mereka, dengan meninggalnya Nabi dan Rasul yang sangat mereka cintai. Wa arafu annahu qad mata, dan mereka mengetahui bahwa Rasulullah telah meninggal. Faghussila salawatullah wa salamuhu alaih, maka dimandikanlah salawatullah wa salamuhu alaih fi thiyabihi, dengan pakaian yang beliau meninggal dengannya, takriman lahu, sebagai kemuliaan kepada beliau. Thumma kuffina bi thalathati athwabin ay lafaif, kemudian beliau pun dikafan dengan 3 lembar pakaian bidin sahuliyah, yang berwarna putih dari sahuliyah. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada qamis dan tidak pula menggunakan sorban. Wa shallan nasu alaihi irsalan biduni imam, dan manusia mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa imam, karena pada waktu itu belum diangkat khalifah. Thumma dufina lailatal arbi'a ba'da an tammat mubaya'atul khalifah min ba'dihi, kemudian beliau pun dikuburkan pada malam Rabu setelah sempurna pembaiatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari setelah beliau, fa'alaihi min rabbih afdalus salati wa atammut taslim. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'tasimin bi kitabillah wa bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna tafaddalu hafizakumullah.